Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Ananet. Oke, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan subscribe channel ini. Bagi kalian yang belum subscribe, saya minta tolong dulu subscribe dulu ya teman-teman, supaya saya lebih semangat lagi untuk kontennya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya mau doakan yang terbaik buat kalian semua dan negara tercinta kita, yaitu negara Indonesia. Oke, dalam kesempatan hari ini saya tidak akan membahas tentang buku abad ke-20 ya teman-teman, tapi saya akan membahas lanjutan dari planning saya IPS, yaitu ya pelajaran IPS kelas 7 ya teman-teman. Walaupun saya kelas 8 tapi saya mengulang materinya kembali teman-teman. Ya, kali ini kita akan membahas materi yang kedua teman-teman. Kita masih dalam bab 1 ya teman-teman. Tadi kan kemarin itu materi yang pertama, sekarang materi yang kedua teman-teman. Materi yang kedua yaitu koneksivitas antara ruang. Pengertian ya. Koneksivitas antara ruang adalah keadaan saling membutuhkan teman-teman, mulai dari manusia, barang, jasa, dan lain-lain. Tadi ini terjadi karena suatu wilayah tidak bisa berdiri sendiri teman-teman. Faktor-faktor yang mempengaruhi koneksivitas antara ruang, diantaranya 1. Wilayah yang saling melengkapi, atau bahasa Inggrisnya regional komplementari. Ya, terjadi karena manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Contoh, kota A menghasilkan beras dan kota B menghasilkan sayur. Mereka berdua saling membutuhkan. Nah, itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, kesempatan berintervensi, atau bahasa Inggrisnya intervening opportunity. Nah, terjadi karena wilayah lain menggantikan wilayah sebelumnya untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh lagi, kota A biasa mendapatkan barang dari kota B, tapi ada kota C yang bisa memenuhi kebutuhan kota A lebih dari kota B teman-teman. Akhirnya kota A mendapatkan barang dari kota C. Nah, itu teman-teman. Jadi itu masih menyingkirkan kota B teman-teman. Tapi ya kadang itu kota B bisa tidak memenuhi keinginan kota A karena biasanya terkena bencana, itu bisa ya teman-teman, karena ada konflik di dalam kotanya, atau emang kota C mensikirkannya begitu. Oke, yang ketiga teman-teman, ini yang terakhir ya, kemudahan pindahan dalam ruang, atau bahasa Inggrisnya transferabilitas, tergantung dari jarak, biaya, kondisi, dan transportasi. Contoh, pedagang keliling membutuhkan bensin dan kendaraan jika jarak jauh. Nah, itu teman-teman. Ini ya, sekarang yang berbeda. Pengaruh konektivitas antara ruang dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, perkembangan pusat pertumbuhan. Contohnya, perpindahan barang, orang, sehingga munculnya kampus dan industri. Yang kedua, perubahan lahan kosong menjadi restoran, itu contohnya yang kedua. Yang ketiga, pekerjaan berubah. Contohnya, banyak orang desa yang bekerja di kota. Nah, yang keempat, ekonomi berkembang dari agraris ke industri dan jasa. Dan yang terakhir, perubahan sosial budaya, terjadi asimilasi budaya. Ya, bagi kalian yang nggak tahu asimilasi budaya, insya Allah nanti dalam bab selanjutnya doain saja semoga saya konsisten, itu ada pembahasan tentang asimilasi teman-teman. Oh, itu ya buku semester 2 teman-teman. Itu perjalanan kita masih panjang ya teman-teman, tapi ya itulah ya teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ada informasi yang bisa kalian tambahkan saja di kolom komentar. Walaupun saya tadi itu seperti membaca, tapi saya kan sudah berusaha dikit-dikit ya untuk menjelaskannya ya. Semoga kalian bisa paham dengan materinya. Kalau ada pendapat yang bisa kalian omongkan saja di kolom komentar ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Saya Ananet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.